Jabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pada hari ini Amin 3 Lebaran 2023 yang merupakan diprediksi menjadi puncak arus mudik. Halo. Ya. Halo. Iya, tadi mau ngecek ke situ dulu. di sini masih macet. Banyak yang berhenti ini istirahat mobil di ada data nggak? Iya. Ya udah. Yuk. Iya. Ya udah. Seperti ini ya, Tribuners, pemandangan puncak arus mudik Lebaran 2023 Rabu 19 April. Karena seperti yang diketahui sejumlah karyawan mendapatkan hari libur atau cuti bersama mulai hari ini 19 April ya, Tribuners, baik itu ASN ataupun karyawan lainnya. Bisa kalian lihat bahwa kendaraan yang melintas pun harus menjaga jarak, berhati-hati karena padatnya kendaraan yang melintas. Rekayasa arus lalu lintas one way pun masih diterapkan ya, Tribuners, karena melihat pada tadi dini hari ternyata ruas jalan tol Cipali alami kemacetan panjang hingga akhirnya pihak kepolisian menerapkan kembali rekayasa lalu lintas one way. Karena seharusnya rekayasa lalu lintas one way ini berakhir pada tadi malam jam 12 dan akan diterapkan kembali pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Iya. Jadi seperti ini terlihat juga banyak pengendara yang beristirahat di jalur darurat ya, Tribuners. Dan semalam ternyata kemacetan ini terjadi hingga panjang 6 km ya, Tribuners. Dari mulai kilometer 75 hingga kilometer 81 yang berlangsung pada tadi dini hari. Dan waktu one way pun seharusnya berakhir 24 dini hari jam 12 malam. Hingga akhirnya one way diperpanjang hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat nanti siang ya, Tribuners. Keputusan perpanjangan masa one way itu berdasarkan sejumlah pertimbangan. Peningkatan arus dari Jakarta yang dimonitor sampai pukul 10 malam menjadi salah satunya. Selain rekayasa one way ini, kontraflow pun sudah diterapkan di gerbang tol Cikampek utama ya, Tribuners, dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Dan perhitungan volume kendaraan terakhir di kilometer 50 Jakarta Cikampek pada 3 jam terakhir telah terjadi adanya kendaraan yang melintas hingga 5.200 kendaraan per jam. Berdasarkan data yang saya terima juga dari pengelola ruas jalan tol Cipali yaitu Astra, di mana sejak H-10 hingga H-5 kemarin setidaknya sudah ada 88.000 kendaraan yang melintas ya, Tribuners. Jadi seperti ini untuk kondisi puncak arus mudik Lebaran 2023 yang dimana one way pun, rekayasa one way yang harusnya berakhir pada tadi malam pukul 12 harus diperpanjang hingga nanti jam 12 siang.
dapat saya informasikan kembali juga bahwa terkait kendaraan truk sumbu 3 atau lebih angkutan barang lainnya pun juga sudah tidak terlihat di ruas jalan tol Cipali ya Tribuners, mengingat kendaraan truk sudah dilarang sejak Senin kemarin mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan kini yang melintas di ruas jalan tol hanyalah kendaraan golongan 1 serta bus. Kita bisa lihat dari sisi lain ya Tribuners. Adapun untuk pengendara yang dari arah timur ke arah Jakarta, polisi menghimbau untuk melakukan perjalanan di jalan arteri dan masuk kembali di tol Cikopo KM 72. Karena dari KM 72 Cikopo ini hingga Jakarta tidak diberlakukan one way. Kemacetan ini pun diprediksi oleh Astra Infratol akan berlangsung seharian penuh dan mulai renggang pada waktu siang hari. Nanti sore dan malam hari menjelang H-2 Lebaran, kemacetan akan terus terjadi mengingat para masyarakat yang mulai mendapatkan libur cuti bersama hendak melakukan perjalanan saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya laporkan. Saya Dendro Palevi, wartawan Tribun Jabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Dendro Palevi, wartawan Tribun Jabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pada hari ini H-3 Lebaran 2023 yang merupakan diprediksi menjadi puncak arus mudik. Halo. Iya, tadi mau ngecek ke situ dulu. di sini masih macet. Banyak yang berhenti ini istirahat mobil di ini. Ada data nggak? Ada data nggak? Iya. Ya udah ya udah. Yuk. Iya ya. Ya udah. Seperti ini ya Tribuners, pemandangan puncak arus mudik Lebaran 2023 Rabu 19 April. Karena seperti yang diketahui sejumlah karyawan mendapatkan hari libur atau cuti bersama mulai hari ini.
15 April ya Tribuners, baik itu ASN ataupun karyawan lainnya. Bisa kalian lihat bahwa kendaraan yang melintas pun harus menjaga jarak, berhati-hati karena padatnya kendaraan yang melintas. Rekayasa arus lalu lintas one way pun masih diterapkan ya Tribuners, karena melihat pada tadi dini hari ternyata ruas jalan tol Cipali alami kemacetan panjang hingga akhirnya pihak kepolisian menerapkan kembali rekayasa lalu lintas one way. Karena seharusnya rekayasa lalu lintas one way ini berakhir pada tadi malam jam 12 dan akan diterapkan kembali pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Jadi seperti ini terlihat juga banyak pengendara yang beristirahat di jalur darurat ya Tribuners. Dan semalam ternyata kemacetan ini terjadi hingga panjang 6 km ya Tribuners. Dari mulai kilometer 75 hingga kilometer 81 yang berlangsung pada tadi dini hari. Dan waktu one way pun akhirnya diperpanjang dari seharusnya berakhir 24 dini hari jam 12 malam. Ya, akhirnya one way diperpanjang hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat nanti siang ya. Keputusan perpanjangan masa one way itu berdasarkan sejumlah pertimbangan peningkatan arus dari Jakarta yang dimonitor sampai pukul 10 malam menjadi salah satunya. Selain rekayasa one way ini, kontraflow pun sudah diterapkan di gerbang tol Cikampek utama ya Tribuners dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Dan perhitungan volume kendaraan terakhir di kilometer 50 Jakarta Cikampek pada 3 jam terakhir telah terjadi adanya kendaraan yang melintas hingga 5.200 kendaraan per jam. Berdasarkan data yang saya terima juga dari pengelola ruas jalan tol Cipali yaitu Astra, di mana sejak H-10 hingga H-5 kemarin setidaknya sudah ada 88.000 kendaraan yang melintas ya Tribuners. Jadi seperti ini untuk kondisi puncak arus mudik Lebaran 2023, yang dimana one way pun rekayasa one way yang harusnya berakhir pada tadi malam pukul 12 harus diperpanjang hingga nanti jam 12 siang. Dapat saya informasikan kembali juga bahwa terkait kendaraan truk sumbu 3 atau lebih angkutan barang lainnya pun juga sudah tidak terlihat di ruas jalan tol Cipali ya Tribuners, mengingat kendaraan truk sudah dilarang sejak Senin kemarin mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan kini yang melintas di ruas jalan tol hanyalah kendaraan golongan 1 serta bus. Kita bisa lihat dari sisi lain ya Tribuners.
Adapun untuk pengendara yang dari arah timur ke arah Jakarta, polisi menghimbau untuk melakukan perjalanan di jalan arteri dan masuk kembali di tol Cikopo KM 72. Karena dari KM 72 Cikopo ini hingga Jakarta tidak diberlakukan one way. Kemacetan ini pun diprediksi oleh Astra Tol akan berlangsung seharian penuh dan mulai renggang pada waktu siang hari. Nanti sore dan malam hari menjelang H-2 Lebaran, kemacetan akan terus terjadi mengingat para masyarakat yang mulai mendapatkan libur cuti bersama hendak melakukan perjalanan saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya laporkan. Saya Dendro Palevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Rianza Palevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pada hari ini H-3 Lebaran 2023 yang merupakan diprediksi menjadi puncak arus mudik. Halo. Iya, tadi mau ngecek ke situ dulu. di sini masih macet. Banyak yang berhenti ini istirahat mobil di Ada data nggak? Iya. Ya udah. Yuk. Iya. Ya udah. Seperti ini ya, Tribuners, pemandangan puncak arus mudik Lebaran 2023 Rabu 19 April. Karena seperti yang diketahui sejumlah karyawan mendapatkan hari libur atau cuti bersama mulai hari ini 19 April ya Tribuners, baik itu ASN ataupun karyawan lainnya. Bisa kalian lihat bahwa kendaraan yang melintas pun harus menjaga jarak, berhati-hati karena padatnya kendaraan yang melintas. Rekayasa arus lalu lintas one way pun masih diterapkan ya Tribuners, karena melihat pada tadi dini hari ternyata ruas jalan tol Cipali alami kemacetan panjang hingga akhirnya pihak kepolisian menerapkan kembali rekayasa lalu lintas one way. Karena seharusnya rekayasa lalu lintas one way ini berakhir pada tadi malam jam 12 dan akan diterapkan kembali pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi seperti ini terlihat juga banyak pengendara yang beristirahat di jalur darurat ya Tribuners.
Dan semalam ternyata kemacetan ini terjadi hingga panjang 6 km ya Tribuners. Dari mulai kilometer 75 hingga kilometer 81 yang berlangsung pada tadi dini hari. Dan waktu one way pun akhirnya diperpanjang dari seharusnya berakhir 24 dini hari jam 12 malam hingga akhirnya one way diperpanjang hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat nanti siang ya teman-teman. Keputusan perpanjangan masa one way itu berdasarkan sejumlah pertimbangan. Peningkatan arus dari Jakarta yang dimonitor sampai pukul 10 malam menjadi salah satunya. Selain rekayasa one way ini, kontraflow pun sudah diterapkan di gerbang tol Cikampek utama ya Tribuners dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Dan perhitungan volume kendaraan terakhir di kilometer 50 Jakarta Cikampek pada 3 jam terakhir telah terjadi adanya kendaraan yang melintas hingga 5.200 kendaraan per jam. Berdasarkan data yang saya terima juga dari pengelola ruas jalan tol Cipali yaitu Astra, di mana sejak H-10 hingga H-5 kemarin setidaknya sudah ada 88.000 kendaraan yang melintas ya Tribuners. Jadi seperti ini untuk kondisi puncak arus mudik Lebaran 2023, yang dimana one way pun rekayasa one way yang harusnya berakhir pada tadi malam pukul 12 harus diperpanjang hingga nanti jam 12 siang. Dapat saya informasikan kembali juga bahwa terkait kendaraan truk sumbu 3 atau lebih angkutan barang lainnya pun juga sudah tidak terlihat di ruas jalan tol Cipali ya Tribuners, mengingat kendaraan truk sudah dilarang sejak Senin kemarin mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan kini yang melintas di ruas jalan tol hanyalah kendaraan golongan 1 serta bus. Kita bisa lihat dari sisi lain ya Tribuners. Adapun untuk pengendara yang dari arah timur ke arah Jakarta, polisi menghimbau untuk melakukan perjalanan di jalan arteri dan masuk kembali di tol Cikopo KM 72. Karena dari KM 72 Cikopo ini hingga Jakarta tidak diberlakukan one way. Kemacetan ini pun diprediksi oleh Astra Infratol akan berlangsung seharian penuh dan mulai renggang pada waktu siang hari. Nanti sore dan malam hari menjelang H-2 Lebaran, kemacetan akan terus terjadi mengingat para
masyarakat yang mulai mendapatkan libur cuti bersama hendak melakukan perjalanan saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya laporkan. Saya Dendro Palevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Dendro Palevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pada hari ini Amin 3 Lebaran 2023 yang merupakan diprediksi menjadi puncak arus mudik. Halo. Iya, tadi mau ngecek ke situ dulu. di sini masih macet. Banyak yang berhenti ini istirahat mobil di. Ada datang nggak? Ada datang nggak? Iya. Ya udah. Yuk. Iya. Ya udah. Seperti ini ya, Tribuners, pemandangan puncak arus mudik Lebaran 2023 Rabu 19 April. Karena seperti yang diketahui sejumlah karyawan mendapatkan hari libur atau cuti bersama mulai hari ini 19 April ya Tribuners, baik itu ASN ataupun karyawan lainnya. Bisa kalian lihat bahwa kendaraan yang melintas pun harus menjaga jarak, berhati-hati karena padatnya kendaraan yang melintas. Rekayasa arus lalu lintas one way pun masih diterapkan ya Tribuners, karena melihat pada tadi dini hari ternyata ruas jalan tol Cipali alami kemacetan panjang hingga akhirnya pihak kepolisian menerapkan kembali rekayasa lalu lintas one way. Karena seharusnya rekayasa lalu lintas one way ini berakhir pada tadi malam jam 12 dan akan diterapkan kembali pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi seperti ini terlihat juga banyak pengendara yang beristirahat di jalur darurat ya Tribuners. Dan semalam ternyata kemacetan ini terjadi hingga panjang 6 km ya Tribuners. Dari mulai kilometer 75 hingga kilometer 81 yang berlangsung pada tadi dini hari. Dan waktu one way pun akhirnya diperpanjang dari seharusnya berakhir 24 dini hari jam 12 malam. Ya, akhirnya one way diperpanjang hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat nanti siang ya Tribuners. Keputusan perpanjangan masa one way itu berdasarkan sejumlah pertimbangan peningkatan arus dari Jakarta yang dimonitor. Tidur telat, bangun pagi-pagi, suntuk kerja, pengen healing lagi. Traveloka stay mat yo. Pesan staycation tiap hari di Traveloka pasti jadi. Ada stay mat staycation jadi hemat. Hotel dalam dan luar negeri, villa resort apartemen. Aku stay mat staycation jadi hemat di Traveloka.
Jakarta Cikampek pada 3 jam terakhir telah terjadi adanya kendaraan yang melintas hingga 5.200 kendaraan per jam. Berdasarkan data yang saya terima juga dari pengelola ruas jalan tol Cipali, yaitu Astra, di mana sejak H-10 hingga H-5 kemarin setidaknya sudah ada 88.000 kendaraan yang melintas ya Tribuners. Jadi seperti ini untuk kondisi puncak arus mudik Lebaran 2023, yang dimana one way pun, rekayasa one way yang harusnya berakhir pada tadi malam pukul 12 harus diperpanjang hingga nanti jam 12 siang. Dapat saya informasikan kembali juga bahwa terkait kendaraan truk sumbu 3 atau lebih, angkutan barang lainnya pun juga sudah tidak terlihat di ruas jalan tol Cipali ya Tribuners, mengingat kendaraan truk sudah dilarang sejak Senin kemarin mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, dan kini yang melintas di ruas jalan tol hanyalah kendaraan golongan 1 serta bus. Baik, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di tol Cipali Subang di H-3 Lebaran. Arus mudik di tol Cipali masih terlihat ramai lancar dan sejauh ini belum ada tanda-tanda antrian maupun kemacetan di ruas tol terpanjang di Indonesia ini. Saat ini one way masih terus berlaku, dan dengan diberlakukannya one way ini arus lalu lintas kendaraan pemudik jadi lebih lancar dan tidak ada antrian sama sekali. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, rata-rata minibus, dan hanya sementara untuk bus-bus angkutan umum masih bisa dihitung dengan jari. Sementara untuk kendaraan pribadi jumlahnya per menitnya mencapai hampir 100 hingga 150 unit yang melintas di tol Cipali Kabupaten Subang ini. Untuk cuaca sendiri saat ini sangat cerah, walaupun sedikit menyengat, sehingga kemungkinan semakin siang cuaca di kawasan tol Cipali Subang ini akan semakin panas, mengingat suhu udara di Subang ini memang sangat panas sekali, sehingga biasanya di siang hari banyak warga atau pemudik yang memilih beristirahat di rest area sebelum melanjutkan perjalanan mudik pada sore hari. Sementara untuk pihak kepolisian sendiri terus menyisir arus sepanjang jalur tol Cipali di wilayah Kabupaten Subang guna menghindari adanya para pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat, karena selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, banyaknya pengemudi yang beristirahat di bahu jalan juga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan baik pengemudi sendiri maupun para pemudik lainnya, sehingga bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian di Jalan Polres Subang juga terus memantau situasi jika kemungkinan adanya terjadi kendaraan mogok maupun pecah ban, khususnya para pihak kepolisian yang bertugas di Polres Subang ini yang ditempatkan di tol Cipali selalu siap siaga untuk membantu kesulitan para pemudik yang mengalami kendala di mesin kendaraannya. Untuk itu, pihak kepolisian jajaran Polres Subang, khususnya Kapolres Subang AKBP Sumari, selalu menghimbau kepada para pemudik yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar selalu memperhatikan kondisi kendaraannya sehingga tidak terjadi kendala di saat atau dalam perjalanan mudik. Baik, demikian laporan langsung dari situasi arus mudik one way di H-3 Lebaran
Dari Tol Cipali Subang, Ahyanuddin melaporkan untuk Tribun Jabar. Pak, bisa diceritain nggak Pak arus mudik Lebaran kali ini nih? Ceritanya ya seneng, asik. Asik. Iya. Bapak dari mana mau kemana nih Pak? Dari Pasar Kemis mau ke Wonogiri. Wonogiri. Iya. Berangkat dari kapan tuh Pak? Semalam? Semalam jam 1. Jam 1. Iya. Gimana kondisi arus lalu lintas Pak? Macet. Macet ya Pak? Iya. Dari jam 1. Di macet di mana tuh Pak? Dari Cikampek. Dari Cikampek. Iya. Sampai kalau normal udah nyampe belum? Belum. belum. Berapa Iya. jam biasanya sih Pak? Biasanya nyampe itu jam sore sih, jam 5-an. Jam 5 normal. Kalau berangkat jam 1 malam itu Iya. Kalau Cuma sekarang karena macet jadi lambat gitu. kalau sekarang memperkirakan sampai kapan Pak? Diperkirakan malam nanti ini. Malam ya. Iya, nyampe rumah. Berarti dari jam 1 berangkat Pasar Kemis Iya. baru sampai Purwakarta itu sekarang ya Pak? Iya. Jam 9. terjebak macet berapa jam berarti? Berapa jam ya tadi ya? Ada malam lah. Dari jam 1 tuh macet terus. Terus. Malam nyampe sekarang ini. Pak sama keluarga. Iya. Berapa orang? Kenapa Pak? mudik sekarang Pak? Karena udah kerjanya udah Baru dapat libur ya Pak? Iya. Pak ini kenapa mogok Pak? Enggak. Ya. Enggak. Istirahat Lancar aja. Tapi lebih bisa masuk sini. Istirahat dulu ini, Pak. Ya dingin. Pak namanya siapa Pak? Pak Bejo. Pak Wijo. Iya. Dari Pasar Kemisnya mana Pak? Pasar Kemisnya di Parung. Perum Sukaharja. Pasar Kemis itu Tangerang ya Pak? Iya, Tangerang. Tangerang ya. Heeh. Berapa banyak nih Pak? Berapa orang Pak? Mudik Pak? 9. 9 orang ya Pak? Iya, iya. Persiapan mudik gimana Pak sebelumnya Pak? Persiapan ya Gimana? Apa? Jaga kondisi tubuh. berangkat itu. Sudah disiapin benar gitu. Oke siap. Oke. Semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Amin. Makasih ya Pak. Yuk. Nah itu dia Tribunas cerita warga yang hendak mudik ke Wonosobo ya Tribunas. Sekian mungkin yang bisa saya laporkan. Saya Denza Falevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta. Baik, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di Tol Cipali Subang di H-3 Lebaran. Arus mudik di Tol Cipali masih terlihat ramai lancar dan sejauh ini belum ada tanda-tanda antrian maupun kemacetan di ruas tol terpanjang di Indonesia ini. Saat ini one way masih terus berlaku dan dengan diberlakukannya one way ini arus lalu lintas kendaraan pemudik jadi lebih lancar dan tidak ada antrian sama sekali. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, rata-rata minibus, dan hanya sementara untuk bus-bus angkutan umum masih bisa dihitung dengan jari. Sementara untuk kendaraan pribadi jumlahnya per menitnya mencapai hampir 100 hingga 150 unit yang melintas di Tol Cipali Kabupaten Subang ini. Untuk cuaca sendiri saat ini sangat cerah, walaupun sedikit menyengat sehingga kemungkinan semakin siang cuaca di kawasan Tol Cipali Subang ini akan semakin panas, mengingat suhu udara di Subang ini memang sangat panas sekali, sehingga biasanya di siang hari banyak warga atau pemudik yang memilih beristirahat di rest area.
sebelum melanjutkan perjalanan mudik pada sore hari. Sementara untuk pihak kepolisian sendiri terus menyisir arus sepanjang jalur tol Cipali di wilayah Kabupaten Subang guna menghindari adanya para pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat, karena selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, banyaknya pengemudi yang beristirahat di bahu jalan juga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan baik pengemudi sendiri maupun para pemudik lainnya, sehingga bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian di Jalan Polres Subang juga terus memantau situasi jika kemungkinan adanya terjadi kendaraan mogok maupun pecah ban, khususnya para pihak kepolisian yang bertugas di Polres Subang ini yang ditempatkan di tol Cipali selalu siap siaga untuk membantu kesulitan para pemudik yang mengalami kendala di mesin kendaraannya. Untuk itu, pihak kepolisian jajaran Polres Subang, khususnya Kapolres Subang AKBP Sumari, selalu menghimbau kepada para pemudik yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar selalu memperhatikan kondisi kendaraannya sehingga tidak terjadi kendala di saat atau dalam perjalanan mudik. Baik, demikian laporan langsung dari situasi arus mudik one way di H-3 Lebaran dari tol Cipali Subang. Ahyan Nurdin melaporkan untuk Tribun Jabar. Pak, bisa diceritain nggak Pak arus mudik Lebaran kali ini nih? Ceritanya ya seneng, asik. Tadi. Tangan kamu kan. Asik. Iya. Bapak dari mana mau kemana nih Pak? Dari Pasar Kemis mau ke Wonogiri. Wonogiri. Iya. Berangkat dari kapan tuh Pak? Semalam? Semalam jam 1. Jam 1. Iya. Gimana kondisi arus lalu lintas Pak? Macet. Macet ya Pak? Iya. Dari jam 1. Di macet di mana tuh Pak? Dari Cikampek. Dari Cikampek. Iya. Sampai Kalau normal udah nyampe belum? Belum. belum. Berapa Iya. jam biasanya sih Pak? Biasanya nyampe itu jam sore sih, jam 5-an. Jam 5 normal. Kalau berangkat jam 1 malam itu. Iya. Kalau Cuman sekarang karena macet jadi lambat gitu. kalau sekarang memperkirakan sampai kapan Pak? Diperkirakan malam nanti ini. Malam Ya, ya. sampai rumah. Berarti dari jam 1 berangkat Pasar Kemis Iya. baru sampai Purwakarta itu sekarang ya Pak? Iya. Jam 9. Terjebak macet berapa jam berarti? Berapa jam ya tadi ya? Ada malam lah. Dari jam 1 tuh macet terus. Oh, gitu. Malam sampai sekarang ini. Pak sama keluarga. Iya. Berapa orang? Kenapa Pak? mudik sekarang Pak? Karena udah kerjanya udah Baru dapat libur ya Pak? Iya. Pak ini kenapa mogok Pak? Enggak. Ya. Enggak. Istirahat Lancar lancarannya. Tapi bisa masuk sini. Istirahat dulu nih, Bang. Ya dingin. Pak namanya siapa Pak? Pak Bejo. Pak Wijo. Ya. Dari Pasar Kemisnya mana Pak? Pasar Kemisnya di Parung. Perum. Oh. Perum Sukaharja. Pasar Kemis itu Tangerang ya Pak? Ya, Tangerang. Tangerang ya. Heeh. Berapa banyak nih Pak? Berapa orang Pak? Mudik Pak? 9. 9 orang ya Pak? Iya, iya. Persiapan mudik gimana Pak sebelumnya Pak? Persiapan ya Gimana? Apa? Jaga kondisi tubuh atau perawatan mobil gimana Pak? cukup baik sih. Kita Hmm. sebelum berangkat itu sudah disiapin benar gitu. Oke siap. Oke. Semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Amin. Makasih ya Pak. Yuk. Nah itu dia Tribunas cerita warga yang hendak mudik ke Wonosobo ya Tribunas. Sekian mungkin yang bisa saya laporkan. Saya Denza Falevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta. Baik,
Izin melaporkan saat ini saya sedang berada di Tol Cipali Subang di H-3 Lebaran. Arus mudik di Tol Cipali masih terlihat ramai lancar dan sejauh ini belum ada tanda-tanda antrian maupun kemacetan di ruas tol terpanjang di Indonesia ini. Saat ini one way masih terus berlaku dan dengan diberlakukannya one way ini arus lalu lintas kendaraan pemudik jadi lebih lancar dan tidak ada antrian sama sekali. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, rata-rata minibus, dan hanya sementara untuk bus-bus angkutan umum masih bisa dihitung dengan jari. Sementara untuk kendaraan pribadi jumlahnya per menitnya mencapai hampir 100 hingga 150 unit yang melintas di Tol Cipali, Kabupaten Subang ini. Untuk cuaca sendiri saat ini sangat cerah, walaupun sedikit menyengat sehingga kemungkinan semakin siang cuaca di kawasan Tol Cipali Subang ini akan semakin panas, mengingat suhu udara di Subang ini memang sangat panas sekali, sehingga biasanya di siang hari banyak warga atau pemudik yang memilih beristirahat di rest area sebelum melanjutkan perjalanan mudik pada sore hari. Sementara untuk pihak kepolisian sendiri terus menyisir arus sepanjang jalur Tol Cipali di wilayah Kabupaten Subang guna menghindari adanya para pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat, karena selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, banyaknya pengemudi yang beristirahat di bahu jalan juga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan baik pengemudi sendiri maupun para pemudik lainnya, sehingga bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian di Jalan Polres Subang juga terus memantau situasi jika kemungkinan adanya terjadi kendaraan mogok maupun pecah ban, khususnya para pihak kepolisian yang bertugas di Polres Subang ini yang ditempatkan di Tol Cipali selalu siap siaga untuk membantu kesulitan para pemudik yang mengalami kendala di mesin kendaraannya. Untuk itu, pihak kepolisian jajaran Polres Subang, khususnya Kapolres